Halo semua, kami dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan demokrasi terpimpin. Adapun anggota kelompok kami adalah Arya Ilham Darussalam, Aulia Nurfadilah, dan Johan Abdillah. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966 yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Setelah dibubarkannya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat dan sistem parlementer yang diadopsi dari Konstitusi sementara 1950, sistem ini ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soekarno yang mengarahkan dan memimpin langsung jalannya pemerintahan. Demokrasi terpimpin merupakan bentuk sistem politik di mana proses pengambilan keputusan masih berpusat pada presiden, dengan peran terbatas bagi partai politik dan lembaga perwakilan rakyat. Ketidakstabilan politik antara tahun 1950 sampai tahun 1959 ditandai oleh banyaknya perubahan kabinet dan konflik antara partai politik. Pemerintahan seringkali tidak dapat bertahan lama. Dengan lebih dari 10 kabinet dalam kurun waktu ini, persaingan ideologi antara berbagai kelompok termasuk komunis, nasionalis, dan Islam menciptakan ketegangan. Selain itu, kurangnya konsensus tentang arah pembangunan dan pemerintahan menyebabkan kebingungan yang berkontribusi meningkatnya ketidakpuasan rakyat dan ancaman terhadap keutuhan negara. Ancaman disintegrasi bangsa selama periode demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai 1959 muncul dari berbagai gerakan separatis di daerah seperti di Aceh, Papua, dan Sulawesi. Ketidakpuasan terhadap pusat pemerintahan yang dianggap tidak adil dan diskriminatif memperburuk situasi. Selain itu, ketegangan antar etnis dan agama semakin memicu konflik. Keberadaan ideologi yang berbeda dan persaingan politik juga berpotensi mengancam persatuan, sehingga pemerintah berusaha keras untuk menjaga stabilitas dan integrasi bangsa. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah langkah yang diambil oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi kestabilan politik dan ancaman disintegrasi bangsa. Dalam dekret ini, Soekarno membubarkan Konstitusi 1945 yang sebelumnya ditetapkan dan mengembalikan UUD 1945 sebagai landasan hukum negara. Dekret ini juga menandai pengakhiran sistem parlementer yang dianggap tidak efektif dan menegaskan penguasaan lebih besar oleh presiden dalam mengambil keputusan. Langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas politik dan memperkuat persatuan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pada masa itu. Tujuan utama dari demokrasi terpimpin di Indonesia adalah memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, mengurangi peran partai politik, mendorong ideologi nasionalisme, agama dan komunisme atau nasakom, menciptakan stabilitas ekonomi. 1. Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, yaitu dengan mengatasi perpecahan politik yang terjadi akibat persaingan antara partai-partai politik. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk menyatukan Indonesia di bawah suatu kepemimpinan yang kuat. Soekarno berharap bahwa persatuan nasional yang lebih baik dapat dicapai dengan mengurangi peran partai politik dan memperkuat posisi presiden. 2. Mengurangi peran partai politik. Soekarno merasa bahwa partai politik seringkali menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan. Sistem demokrasi terpimpin berupaya untuk membatasi peran partai politik dalam pemerintahan dan lebih menekankan pada keterlibatan militer, tokoh nasional, dan kekuatan non-partai lainnya dalam pengambilan keputusan. Mendorong ideologi nasionalisme, agama dan komunisme, atau yang sering disingkat sebagai Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom yang berupaya untuk mengintegrasikan 3 kekuatan besar di Indonesia, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Dengan ini, Soekarno berharap dapat meredakan ketegangan-ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan memperkuat identitas nasional. 4. Menciptakan stabilitas ekonomi. Sistem demokrasi terpimpin diharapkan dapat menciptakan kondisi yang stabil secara politik yang kemudian bisa mendukung stabilitas ekonomi. Pemerintah berupaya untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan produksi dalam negeri, dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang tinggi pada masa itu. Kebijakan dalam demokrasi terpimpin. Konsolidasi kekuasaan presiden. Soekarno berperan besar dalam setiap pengambilan keputusan dan mengontrol jalannya pemerintahan, serta mereduksi peran parlemen dan partai politik.
Pembentukan Dewan Nasional. Dewan ini terdiri dari unsur-unsur dari berbagai kelompok masyarakat seperti buruh, tani, dan intelektual yang berfungsi untuk memberikan masukan kepada presiden. Namun, Dewan Nasional ini tidak memiliki kekuasaan yang signifikan dan hanya berperan sebagai penasihat presiden. Konsep Nasakom. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom sebagai jalan tengah yang menyatukan unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam satu kesatuan yang diharapkan dapat menjaga persatuan bangsa. Militerisasi dan peran ABRI. Militer, khususnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, diberi peran penting dalam politik dan pemerintahan. Tentara dilibatkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara untuk menjaga stabilitas. Kebijakan anti-imperialisme dan politik luar negeri. Soekarno menjalankan kebijakan luar negeri yang anti-barat, anti-imperialisme, dan mendukung gerakan non-blok. Soekarno juga memimpin kampanye untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Akhir dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berakhir pada tahun 1966 setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S yang dituduhkan melibatkan PKI dalam usaha kudeta terhadap pemerintah. Setelah itu, terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar 1966. Peristiwa ini menandai awal dari berakhirnya pengaruh Soekarno dan sistem demokrasi terpimpin dan berlanjut dengan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada akhirnya, demokrasi terpimpin dianggap gagal karena terlalu terpusat pada figur Soekarno dan tidak mampu mengatasi berbagai masalah politik dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Sentralisasi kekuasaan juga menyebabkan ketegangan politik dan ekonomi, serta keterlibatan militer dalam politik yang semakin dominan.